Guys, saya bilang agak lucu. Kerana apa saya bilang begitu guys? Di mana kita lihat IMF menyebut larangan ekspor komoditas akan membuat Indonesia merugi. Bagi saya ini di luar nalar fikiran orang yang sihat ya. Masakan bisa rugi jika hilirisasi nikel ataupun turunannya di dalam negeri sendiri. Sedangkan keuntungan hilirisasi Indonesia saja sehingga tahun 2022 mencecah sehingga 30 miliar US dollar guys. Berbanding tahun 2017 yang hanya 3,3 miliar US dollar. Di mana ruginya? Jadi guys, apakah sebenarnya tujuan IMF dan Eropah bilang begitu pada Indonesia? Tapi sebelum itu saya mohon kepada teman-teman, mohon teman-teman subscribe channel The Wanderer Indonesia dan klik tombol loceng sekali tanda dukungan teman-teman juga kepada channel The Wanderer Indonesia. Dan di hujung videonya guys, jangan lupa saya akan memberi sedikit komentar dari pandangan saya sendiri. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Rozul Channel. Nanti Bapak Ibu akan lihat setelah Gresik beroperasi, operasional 2024, kelihatan berapa nilai tambah dari Kubar yang sudah lebih dari 50 tahun kita ekspor mentahan, raw material. Begitu juga nanti untuk bauxite stop, kira-kira mungkin akan muncul angka-angka di atas 30 miliar US dollar. Entah dari Bapak Jokowi nikel, entah dari Kubar, entah dari bauxite. Sangat jenius ya Bapak Jokowi ini guys. IMF menentang kebijakan larangan ekspor. Karena menurut analisa, untung ruginya yang dilakukan oleh IMF itu adalah pertama menimbulkan kerugian bagi penerimaan negara dan yang kedua berdampak negatif terhadap negara lain. IMF mengatakan bahwa negara kita rugi. Di mana? Ini di luar nalar berpikir sehat saya. Bukan di luar nalar sehat Bapak ini saja ya. Di luar nalar pikiran saya juga ya. Di mana ruginya kalau Indonesia melakukan hilirisasi di dalam negeri sendiri ya, iaitu terutamanya nikel, bauxite ya. Saya pun agak pusing juga dengan kata-kata IMF ini. Okey, kita lanjut ya. Mana dia benar rugi? Jadi kalau ada siapapun yang mencoba untuk mengatakan hilirisasi itu adalah sebuah tindakan yang merugikan negara, itu kita pertanyakan pemikiran ada apa di balik itu, termasuk kita dalam negeri. Tanya semua. Saya sebagai mantan aktivis merasa terganggu ketika ada sebuah kedaulatan bangsa kita, independensi negara kita itu akan digores oleh siapapun. Dan saya pikir ini harus kita lawan. Cara-cara seperti ini tidak lagi untuk kita tempatkan mereka di tempat yang baik di bangsa ini. Benar. Di mana IMF bisa bilang dapat data mengatakan rugi ya jika Indonesia melakukan hilirisasi di dalam negeri sendiri guys ya? Saya pun hairan jugalah ya. Malahan kita lihat keuntungan sangat banyak. Pemerintah Indonesia dikomandoi oleh Presiden Jokowi menegaskan tidak akan mengikuti saran dari International Monetary Fund atau IMF yang menyarankan Indonesia agar menghapus kebijakan hilirisasi. IMF mengatakan Indonesia rugi dan ini di luar nalar berpikir. Dari mana Indonesia rugi? Dengan hilirisasi penciptaan nilai tambah itu tinggi di Indonesia. Indonesia melakukan hilirisasi ekspor nikel di mana nilai ekspor Indonesia pada 2017 sampai 2018 hanya 2,3 miliar dolar. Sedikit. Kemudian begitu bahan baku nikel diberhentikan untuk diekspor, nilai keuntungan Indonesia naik 10 kali lipat menjadi 30 miliar US dollar pada tahun 2022. Kemudian juga keuntungan Indonesia dari hilirisasi yang terjadi dengan Tiongkok, di mana defisit dengan Tiongkok pada tahun 2016-2017 itu sebesar 13 miliar US dollar dan sekarang menjadi surplus 1 miliar US dollar karena adanya hilirisasi yang mendorong ekspor, tidak lagi berbentuk raw material atau bahan baku. Nilai tambah, katanya pendapatan negara nggak dapat. Tahu nggak teman-teman? 2021, 2022, alhamdulillah target pendapatan negara tercapai terus. Lebih ya?
Yang tahu pendapatan negara tercapai tambah atau tidak bukan IMF, kita pemerintah Republik Indonesia. Dan Karena IMF itu tidak ikut seperti saya ya, sentiasa lihat perkembangan ekonomi juga Indonesia ya. Saya walaupun bukan IMF, tapi saya tahu juga karena kita sering ikut perkembangan Indonesia ya. tidak hanya berbicara tentang pendapatan negara. Akibat hilirisasi, itu terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah. Terutama kepada daerah-daerah penghasil dari komoditas bahan baku. Jadi sangatlah tidak rasional, bahkan saya mempertanyakan data IMF ini untuk kemudian mengatakan bahwa mengurangi pendapatan negara. Di mana dia Dalam dapat? konteks pajak ekspor komoditas, iya. Tetapi yang harus kita lihat adalah komoditas kita ketika kita membangun hilirisasi itu akan menghasilkan pendapatan PPh badan, PPN, kemudian PPh pasal 21 dari tenaga kerja. Dan harus dilihat bahwa hilirisasi itu bukan hanya pada konteks untuk menciptakan nilai tambah. Tapi hilirisasi itu dilihat sebagai bentuk kedaulatan bangsa. Benar. Guys, sebenarnya bukan Indonesia yang rugi bila hilirisasi di dalam negeri ini. Berartinya sekarang kita lihat Eropah yang rugi sebenarnya. Yang takut sekarang ini Eropah. Jadi IMF itu bilang begitu, sebenarnya dia takut Eropah itu rugi. Kerana sudah tidak dapat bahan mentah daripada Indonesia lagi seperti nikel, bauksit, timah, tembaga dan sebagainya lah ya. Sebenarnya Indonesia tidak rugi pun. Kita lihat jelas-jelas di situ Eropah sudah mengadu pada IMF dan meminta IMF supaya menyarankan kepada Indonesia semula untuk melakukan iaitu ekspor semula ke luar negeri. Itu sebenarnya ya. Okey, kita lanjut. Jadi IMF itu jangan ngawur-ngawur untuk bilang hilirisasi Indonesia itu rugi. Hilirisasi menjadi prioritas Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Jokowi. Larangan ekspor tetap dilakukan. Kalau digugat ke WTO saja. Masa orang lain boleh, Indonesia nggak boleh ya? Benar. Kita pernah punya sejarah panjang ya tentang IMF. Sejarah panjang ada ya sejarahnya. Tahun 98 ketika terjadi krisis ekonomi. Itu krisis ekonomi paling teruk tu. Yang merekomendasikan resep untuk ekonomi kita kembali adalah IMF. Dia merekomendasikan pertama, industri-industri kita ditutup. Contoh, Dirgantara. Bansos ditutup. Akhirnya daya beli masyarakat lemah. Disitulah cikal bakal terjadi deindustrialisasi. Bunga kredit dinaikkan, hampir semua pengusaha kolaps. Kolaps, kredit, bunga dinaikkan, matilah semua ya. Kredit macet, asetnya diambil. Apa yang terjadi? Ya. Negara kita lambat untuk menuju kepada pertumbuhan ekonomi. Di tahun yang sama, Malaysia menolak rekomendasi IMF. Malaysia menolak ya. Jadi malah rekomendasi justru saya IMF. menanyakan, apa maksud dari IMF menyampaikan ini? Malaysia IMF menolak juga ya guys meminta ketika itu. pemerintah Indonesia untuk menghapus kebijakan hilirisasi, khususnya tertuju pada larangan ekspor nikel. IMF menegaskan Indonesia harus mempertimbangkan penghapusan kebijakan tersebut secara bertahap dan tidak memperluasnya untuk komoditas yang lain. Jadi negara barat, institusi barat itu ketar-ketir ya melihat Indonesia ban nikel. Dan takut kalau Indonesia sudah ban bauksit dan lain-lainnya. Mereka tidak mau ya melihat Indonesia maju sepertinya. Ya, sebenarnya itulah Dan sebenarnya. kita tahu hilirisasi komoditas pertambangan menjadi satu-satunya cara untuk Indonesia meningkatkan nilai tambah dari hasil pertambangan. Hilirisasi juga menjadi cara Indonesia untuk melompat menjadi negara maju. Kelak dengan hilirisasi Indonesia tak hanya mengekspor barang mentah, melainkan barang jadi seperti baterai kendaraan listrik yang saat ini dibutuhkan di dunia. Langkah hilirisasi disebut selaras dengan amanat Undang-Undang 1945 pasal 33 ayat 3.
yang Ada, menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa Ya. untuk keberlanjutan Ya. dan kemakmuran rakyat. Terkait hal itu, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan disebut akan ke Amerika untuk Oh, bertemu ya. Managing Director Luhut, Kristalina Georgieva guna menjelaskan visi Indonesia lebih detail terkait hilirisasi. Pak Luhut akan dihantar pergi ke Amerika guys untuk bertemu ataupun untuk pergi ke IMF sendiri untuk menerangkan kenapa Indonesia tidak mahu mengekspor bahan-bahan mentahnya, kenapa Indonesia terus meneruskan hilirisasi dalam negeri. Oh, Pak Luhut ya yang dihantar ya. Oh, okey. Ini malah saya melihat ada ketakutan dari kelompok tertentu. Ketika Indonesia dalam kondisi yang trennya udah bagus, sudah di jalan yang benar. Nah, jalan track yang sudah betul lah. Ada yang apa sudah yang maksud benar. mereka? Gitu. Jadi ini menurut saya standar ganda yang dibangun. Di saat bersamaan, negara-negara lain itu melarang ekspor. Seperti apa? Amerika. Dia melarang ekspor semikonduktornya. Ya. Dia melarang. Jadi kenapa negara kita yang diusik? Benar. Dan menurut saya ini menyangkut wibawa negara. Ini menyangkut kedaulatan negara. Dan dia sudah pernah menjadikan kita sebagai pasien yang gagal diagnosa. Sebuah negara berkembang menuju negara maju itu tidak hanya terlihat dari berapa pendapatan per kapita. No. Itu hanya satu syarat. Tapi syarat yang berikutnya adalah tentang industrialisasi. Ya, industrialisasinya. Jadi tidak mesti pendapatan per kapita sebuah negara tinggi, lalu kemudian dia masuk dalam negara maju. Saya mau kasih contoh. Uni Emirat Arab. Ini Emirat Arab. Pendapatan per kapita dia 40.000 lebih. Tapi dia tidak termasuk negara maju. Karena dia tidak membangun industrialisasi. Korea, itu pendapatan per kapitanya tidak lebih dari 30.000. Oh. Tapi dia masuk dalam kategori negara maju. Kenapa? Gitu. Kenapa? Karena dia mampu menciptakan nilai tambah dari sebuah proses industrialisasi dan teknologi. Oh, begitu kiraannya. Jadi negara kita ini jangan dibodoh-bodohi lagi. Dia kirain kita ini masih bodoh. Gitu loh. Okey guys, seperti yang kita semua sudah tahu ya, dan apa yang sudah kita rencanakan tadi iaitu Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi iaitu Penanaman Modal BKPM Bahlil Lahadalia menyanggah laporan dana moneter internasional ataupun disebut International Monetary Fund IMF guys yang menyebut larangan ekspor komoditas akan membuat Indonesia merugi. Apa yang jelas kita lihat, IMF meminta pemerintah Indonesia untuk iaitu mempertimbangkan penghapusan kebijakan larangan ekspor komoditas secara bertahap guys. Selain itu kita lihat iaitu cost benefit dari kebijakan ini perlu dilakukan secara berkala. Di sini kita lihat ya guys iaitu Bahlil Lahadalia. Susah betul saya menyebut bapa itu, namanya agak panjang guys menyatakan pelarangan ekspor yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk mendorong proses hilirisasi dalam negeri dan sangat ketara ya. Upaya ini juga dinilai telah membuat nilai tambah komoditas Indonesia semakin menjulang. Dan agak lucu juga bila dengar IMF mengatakan negara Indonesia akan rugi besar guys. Ini di luar nalar perfikiran orang yang sihat seperti saya dan seperti anda lah guys. Dari mana IMF dapat data mengatakan rugi jika Indonesia menstopkan ekspor, dan jelas terbukti sekarang dengan Indonesia melakukan hilirisasi itu menciptakan nilai tambah yang sangat tinggi. Buktinya keuntungan hilirisasi Indonesia pada tahun 2022 yang kita lihat mencecah sehingga sampai 30 miliar US dollar berbanding tahun 2017 yang hanya 3,3 miliar US dollar. Di mana ruginya guys? Di mana?
Jadi, bagi saya, apa yang sudah dilakukan Indonesia sudah di landasan yang sangat bertepatan sekali. So guys, bagaimana pandangan kalian? Jika ada yang mahu ditambah, teman-teman bisa komen di bawah komentar ini. Jadi guys, rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sentiasa memberi dukungan dan support kepada Brozo Channel. Tanpa dukungan teman-teman, tanpa tontonan teman-teman, tiadalah Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya mention, anda boleh klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan anda kepada saya. Guys, yang baik semuanya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap semuanya datang daripada saya sendiri. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.